Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usini wa ayyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita juga masih bisa bertemu di bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Mudah-mudahan aktivitas kita rangkaian dari penghapusan dosa yang telah kita lakukan sehingga kita nantinya akan menjadi orang-orang yang beruntung. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Kalau kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kapan sih kita itu masuk agama Islam atau bersyahadat? Tentunya kalau saya akan mengatakan bahwa saya telah bersyahadat, telah masuk Islam sejak saya lahir. Sehingga start yang sangat panjang sekali sampai sekarang. Berbeda dengan para sahabat dulu misalnya. Ada Abu Bakar radhiyallahu an atau Umar radhiyallahu an. Mereka startnya itu dalam usia 25 tahun atau 27 tahun. Di mana startnya yang berbeda dengan kita sampai saat ini. Tetapi perbedaannya adalah masalah finish. Kalau mereka para sahabat, finishnya itu panjang sekali, lompatannya sangat jauh sekali. Tetapi kalau kita mungkin startnya panjang, finishnya kita yang tidak terlalu jauh. Ibaratnya kalau seandainya kita bermain lompat jauh, maka kita startnya itu panjang sekali, tetapi lompatannya tidak terlalu jauh. Tapi para sahabat, mereka mempunyai start yang tidak begitu panjang, tetapi lompatannya yang luar biasa. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ada letak persamaan dan perbedaan mungkin kalau kita membandingkan antara kita dengan para sahabat. Di antaranya masalah syahadat kita yang telah kita lafalkan sejak awal sampai saat ini. Kalau mereka para sahabat tahu betul apa konsekuensi daripada syahadat itu. Tetapi kalau kita mungkin hanya sebatas tahu lafalnya saja, tetapi belum mengetahui konsekuensi dari syahadat yang kita lafalkan itu. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengupas apa sih tentang makna daripada syahadat yang kita lafalkan itu. Misalnya kita melafalkan la ilaha illallah. Ada lafal yang huruf nafi dan ada yang huruf yang al-itsbat. Ada yang dinafikan dan ada yang ditetapkan. Yang dinafikan adalah ilah selain daripada Allah SWT, dan al-itsbatnya yang kita tetapkan adalah Allah Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beberapa maksud atau arti daripada ilah yang terkandung dalam syahadat ini. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah itu mempunyai arti adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rangkaian ibadah-ibadah kita yang kita lakukan semata-mata untuk Allah semata. Kalau kita berbicara masalah ibadah ini, dulu orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan mengatakan Allah yang menciptakannya. Bukan Lata, bukan Uzza, bukan patung-patung yang mereka sembah, tetapi Allah yang menciptakan. Tetapi ketika mereka diminta untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka enggan untuk melaksanakannya. Kemudian yang kedua, ada juga kata ilah ini bermakna yang ditaati. Kita kalau seandainya taat kepada makhluk itu sesuatu hal yang wajar. Tetapi kalau kita taat kepada Allah SWT itu harus sesuatu hal yang harus mesti kita lakukan. Karena itulah bentuk konsekuensi daripada syahadat yang kita lakukan. Sekali lagi kalau seandainya kita membandingkan dengan para sahabat, bagaimana ketika ada syariat yang diturunkan kepada mereka, mereka langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Tetapi kalau kita ada syariat yang kemudian yang ada pada kesempatan kali ini, kadang kita masih mengabaikan syariat-syariat yang ada. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, arti daripada ilah adalah yang
patut untuk ditakuti. Kalau kita takut kepada makhluk itu manusiawi, wajar bentuknya. Kalau kita sungkan kepada manusia itu mungkin hal yang biasa, yang lumrah adanya. Tetapi yang tidak lumrah manakala takutnya kita kepada makhluk, takutnya kita kepada manusia melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nantinya masuk kepada kesyirikan yang kemudian akan membatalkan syahadat yang kita lafalkan. Kemudian yang terakhir di antara makna illah adalah yang dicintai. Kita sebagai manusia tentunya mencintai sama manusia, mencintai makhluk itu sesuatu hal yang lumrah juga. Tetapi kecintaan kita kepada Allah SWT harus melebihi cinta kita kepada sesama manusia. Sebagai tes saja, misalnya di pagi hari ada suara adzan dengan dinginnya pagi hari. Kira-kira mana yang akan kita tunaikan? Kita akan menunaikan adzannya atau kita akan menjemput kehangatan dengan kita tidur lagi. Ketika kita menjemput tidur lagi berarti Allah SWT di bawah cintanya daripada kehangatan itu sendiri. Dan inilah juga nanti bisa masuk ke dalam kesyirikan, karena saat ini yang namanya syirik tidak lagi menyembah kepada berhala, tidak lagi menyembah kepada patung, tetapi kecintaan kepada dunia, kepada makhluk yang melebihi cintanya kepada Allah SWT. Itulah bisa masuk kategori kesyirikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan syahadat kita. Syahadat kita senantiasa ada dalam diri kita, sehingga syahadatnya kita semakin kuat dan semakin kuat, sehingga lompatan-lompatan yang akan kita lakukan akan semakin jauh daripada saat ini. Mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita di lain kesempatan, dan mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita dari mara bahaya. Husini wa ayyakum bitaqwallah wastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.